Halo, salam dari jalur Tengkorak. Kawan-kawan, sobat jalur Tengkorak. Kadang jalur yang kita lewati sering dianggap tidak membahayakan, sering dianggap seperti hal-hal yang biasa. Yang dipikirkan adalah hal-hal lainnya. Ketika kita berkendaraan, itu tidak dipikirkan karena dianggap hal yang sepele. Kita ambil contoh korban laka karena ngantuk, kawan-kawan. Di bypass Krian pernah terjadi korban laka tunggal dan berakibat dia tewas di lokasi, kawan-kawan. Saat itu korban berangkat kerja, tapi karena kondisinya masih ngantuk, dia karena terburu-buru dengan waktu yang sudah mepet dengan jam kerja masuknya, dia tancap gas. Tapi ada satu hal yang dia tidak terpikirkan, kawan-kawan. Kondisi dia saat itu lagi mengantuk, kawan-kawan. Saat itu jalur lalu lintas masih sepi, kendaraan masih sepi, kawan-kawan. Dan di jalur yang dia lewati pada saat itu, di jalur bypass Krian, di situ banyak truk yang parkir di pinggir jalan. Korban tersebut karena dalam kondisi keadaan yang lagi mengantuk dan dia takut telat masuk kerjanya, dia tancap gas. Tapi karena dia kondisi ngantuk, hanya berapa detik dia terlelap tidur, kawan-kawan, saat menyetir motornya, karena dengan gas yang kencang dia menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan, kawan-kawan. Akibatnya dia terluka parah karena dia terbentur dengan bak truk yang penuh besi itu, kawan-kawan. Perutnya sobek, kepalanya bocor, dan dia langsung tewas di lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kawan-kawan. Dan kita ambil contoh lainnya, kawan-kawan. Jadi pernah terjadi di flyover Trosobo, kawan-kawan, di mana ketika itu truk yang lagi turun remnya blok, kawan-kawan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena hal seperti ini dianggap sepele, sedangkan hal ini merupakan hal yang sangat penting sekali dan prioritas untuk diutamakan saat kita maupun saat kita lagi beraktivitas untuk mengendarai kendaraan. Kita harus selalu cek kendaraan yang akan kita gunakan.
karena kendaraan ketika kita melewati jalur yang kita lewati, tidak hanya kendaraan kita yang melintas, tapi kendaraan-kendaraan lain akan bercampur, akan masuk di jalur yang kita lewati, dan perjalanannya pun tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita prediksi kendaraan yang melintas di situ. Kadang tidak terpikirkan. Jadi pada saat itu di flyover itu, pas turunan kendaraan tersebut, kondisi truk yang lagi turun itu remnya blong, dan bersamaan itu ada motor yang menghindari kendaraan di depannya yang rem mendadak, dia banting setir ke kanan. Akibatnya kawan-kawan, naas bagi motor tersebut karena di belakangnya ada truk yang sedang turun dan remnya ngeblong, kawan-kawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Korban laka tersebut tewas di lokasi kejadian itu. Dia tertabrak truk yang remnya lagi ngeblong tersebut. Jadi kawan-kawan, sobat jalur tengkorak, kecelakaan yang terjadi di jalur tengkorak ini itu dilatar belakangi karena tidak mementingkan saat kita berkendaraan, tidak memperdulikan saat kita berkendaraan. Yang dipikirkan bagaimana kita nyampe pekerjaan agar kita tidak telat. Yang dipikirkan pekerjaannya atau tujuannya, tapi dia tidak memikirkan bagaimana bahaya saat di perjalanan, bagaimana kendaraannya sudah siapkah saat dikendarai. Hal-hal yang penting disepelekan. Bagaimana bisa bekerja kalau mengalami kecelakaan, bagaimana bisa berwisata jika sedang mengalami kecelakaan. Kebahagiaan bisa berubah kesedihan, keceriaan bisa menjadi tangisan. Jadi yang paling diutamakan saat beraktivitas adalah keselamatan saat berkendara. Selalu bersafety terhadap diri Anda, safety kendaraan Anda, berpedoman pada safety driver. Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Menabrak ataupun ditabrak adalah merugikan diri Anda maupun orang lain. Jadi selalu tumbuhkan agar kita selalu berpedoman pada safety driver. Safety kendaraan Anda, safety diri Anda, pedoman pada safety driver.